Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma qawwil islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat وسيرنا وإياهم سير من تمسك على نهجك القويم وارزقنا متابعة سنة سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza zundah وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل العيد لعباده المؤمنين وختم به شهر صيام للمخلصين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وسفينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال الله تعالى في آية الأخرى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فيا معاشر المسلمين والمسلمات, saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, peserta salat Idul Fitri yang berbahagia. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang cerah dan indah ini
Alhamdulillah kita bisa melangkahkan kaki kita, meninggalkan rumah-rumah kita, menuju kepada rumah Allah untuk melaksanakan salat sunnah Idul Fitri di pagi yang berbahagia ini. Berharap kita semoga di pagi hari ini senantiasa kita semua mendapatkan cucuran rahmat dan ridha Allah, dan juga mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada umatku di waktu pagi hari ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, peserta salat Idul Fitri yang berbahagia, adalah merupakan kebahagiaan tersendiri bagi orang-orang yang telah selesai melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Kemudian mereka keluar dari rumah-rumahnya untuk menuju tempat-tempat di mana dilaksanakan salat Idul Fitri. Lalu mereka melaksanakan salat Idul Fitri. Maka orang-orang yang seperti itu, setelah selesai melaksanakan ibadah Ramadan, kemudian dia tinggalkan rumahnya, menuju kepada tempat di mana dilaksanakan salat Idul Fitri. Lalu mereka melaksanakan salat Idul Fitri, maka insya Allah orang-orang tersebut segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan berikan ganjaran kebaikan-kebaikan sebagai bekal nanti yaumul qiyamah. Iza shamu sahru Ramadan wa kharaju ila idihim, apabila mereka telah selesai melaksanakan puasa di bulan Ramadan, wa kharaju ila idihim, kemudian mereka keluar meninggalkan rumah-rumahnya menuju kepada tempat pelaksanaan salat Id. Bagi mereka, yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para malaikat-malaikatnya, ya malaikati kullu amilin yatlubu ajruha. Kata Allah, wahai para malaikatku, kullu amilin yatlubu ajrahu, mereka orang-orang yang telah beramal, tentu mereka akan minta mengharapkan ganjaran daripada amal yang mereka lakukan. Wa ibadiyalladzina shamu sahrahum, dan begitu pula hamba-hambaku, mereka telah melaksanakan puasa 1 bulan penuh lamanya. Wa kharaju ila idihim, setelah mereka puasa 1 bulan lamanya, mereka keluar dari rumahnya, mereka tinggalkan rumah-rumahnya, mereka menuju tempat pelaksanaan salat Idul Fitri, dan mereka melaksanakan salat Id di dalamnya. Yatlubuna ujurahum, tentu mereka akan menuntut dan meminta balasan dan ganjaran daripada apa yang sudah mereka lakukan. Oleh karena itu kata Allah, ishadu ya malaikati, saksikanlah oleh engkau wahai para malaikatku, anni qad ghafartu lahum, sesungguhnya mereka yang telah berpuasa 1 bulan lamanya di bulan Ramadan, kemudian setelah selesai ibadah di bulan Ramadan, mereka keluar dari rumah-rumahnya melaksanakan salat Idul Fitri. Ishadu ya malaikati, saksikan oleh kamu wahai para malaikatku, sesungguhnya mereka semua telah aku ampuni segala dosa-dosa dan kesalahannya. Saudara-saudara kaum muslimin, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada pagi hari ini patutlah kita merasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita telah mampu memenangkan suatu perjuangan yang sangat berat. Bahkan perjuangan ini lebih berat daripada perjuangan di dalam perang Badar di masa perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah perjuangan di dalam mengendalikan hawa nafsu, menghadapi musuh yang tidak nampak oleh pandangan mata yang zahir, tetapi justru musuh itu berada di dalam diri kita masing-masing.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah selesai melaksanakan perang Badar, yang dimana peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin, Rasulullah kemudian setelah selesai peperangan itu, Rasulullah bersabda di hadapan para sahabat-sahabatnya, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Saudara-saudaraku, kata Rasulullah, kita baru saja selesai melaksanakan satu peperangan yang kecil, kita akan menuju kepada satu peperangan yang besar. Para sahabat pada saat itu heran, merasa bingung dengan apa yang disampaikan dan diungkapkan oleh baginda Nabi Muhammad. Perang Badar adalah merupakan satu perang yang berat bagi para sahabat. Perang Badar adalah merupakan satu perang yang memerlukan perjuangan yang begitu berat. Tapi Rasulullah mengatakan, raja'na min jihadil asghar. Perang Badar ini adalah perang yang kecil. Kita akan menuju kepada satu perang yang besar, satu perang yang berat. Bertanya sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jihadul akbar ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah perang jihad yang lebih besar dari perang Badar ini ya Rasulullah? Apakah masih ada lagi peperangan yang lebih hebat daripada perang Badar ini? Menurut kami, perang Badar adalah merupakan perang yang terberat, perang yang begitu besar bagi kami. Banyak korban daripada sahabat-sahabat kami yang meninggal dunia. Ayu jihadil akbar ya Rasulullah, apa perang yang lebih besar dari ini ya Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menjawab pertanyaan itu, jihadul akbar jihadun nafsi. Jihad yang paling besar adalah jihad mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan hawa nafsu, musuh yang ada di dalam diri kita, yang tidak tampak oleh pandangan mata yang zahir, tapi justru musuh itu ada di dalam diri kita masing-masing. Alhamdulillah, kita pada hari ini telah memenangkan perjuangan itu. Telah selesai kita melaksanakan pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan. Karena itulah sudah sepantasnya pada pagi hari ini kita semua sama-sama mengagungkan Allah dan membesarkan serta memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil dan tasbih. Pertanda rasa syukur kita setelah sebulan penuh berpuasa, melatih diri, membina takwa dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, peserta salat Idul Fitri yang berbahagia, Ramadan saat ini telah selesai. Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Bulan yang selama ini kita sangat nanti-nantikan kedatangannya, kini telah pergi meninggalkan kita. Bulan yang dahulunya sangat kita rindukan kehadirannya, kini telah pergi meninggalkan kita. Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Perginya bulan Ramadan adalah merupakan duka yang sangat dalam bagi orang-orang yang beriman. Bahkan alam semesta, langit, bumi dan para malaikat pun menangis karena perginya bulan suci, bulan yang penuh dengan keberkahan, yakni bulan Ramadan. Iza kana akhiru lailatin min Ramadan bakatis samawati wal ard wal malaikah. Apabila telah berakhir malam daripada bulan Ramadan, bakatis samawat wal ard wal malaikah, maka menangislah itu langit dan bumi serta para malaikat-malaikatnya. Musibatan li ummati Muhammad, karena ada satu musibah yang menimpa kepada umatnya Nabi Muhammad. Ada satu musibah yang menimpa kepada umat Nabi Muhammad, sehingga menangis itu para malaikat, menangis itu langit dan bumi karena mendapatkan musibah yang ada dan mendapatkan musibah itu kepada umat Muhammad. Kira ditanya Rasulullah oleh sahabat, ayu musibatin hiya ya Rasulullah,
Apa musibah itu ya Rasulullah yang menyebabkan langit, bumi serta para malaikat itu menangis dengan sebab musibah? Ayu musibatin hiya ya Rasulullah? Apa musibah itu ya Rasulullah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menjawab, musibah itu adalah zahaba Ramadan, yakni telah perginya bulan Ramadan. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, peserta salat Idul Fitri yang berbahagia, Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Belum banyak amal-amal ibadah yang kita lakukan selama di bulan Ramadan, tapi Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Namun kita tetap optimis, kita tetap bermohon dan berharap kepada Allah. Walaupun amal ibadah kita belum banyak dan sedikit yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, kita tetap meminta mudah-mudahan seluruh amal-amal ibadah yang sudah kita lakukan, yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita diterima, puasa kita diterima, baca Quran kita diterima, infak dan sedekah serta zakat kita diterima. Sebagaimana doa yang selalu kita dengar di malam-malam Ramadan setelah selesai melaksanakan salat tarawih, selesai melaksanakan salat witir, para imam membaca doa, Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana. Ya Allah, itu yang diminta setiap malam. Kita meminta kepada Allah, Allahumma rabbana taqabbal minna salatana, ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah salat kami ya Allah, wa siyamana wa qiyamana, terimalah puasa kami, terimalah qiyamul lail kami, terimalah tarawih kami, dan terimalah seluruh amal ibadah kami. Ditutup doa itu dengan satu kalimat indah, wa tammim taksirana ya Allah, dan sempurnakanlah segala kekurangan-kekurangan ibadah kami ya Allah. Saudara, terkadang kita sudah menganggap ibadah yang kita lakukan sudah sempurna menurut kita, padahal belum tentu menurut Allah. Kita anggap puasa kita sudah sempurna lantaran karena kita tidak makan dan tidak minum dari pagi sampai sore, dari subuh sampai maghrib kita tidak makan, tidak minum, tapi kita anggap puasa itu sudah sempurna menurut kita, padahal belum tentu. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh sebelumnya sudah memberikan sebuah peringatan. Hati-hati, kata Rasulullah, nanti akan terjadi satu masa di mana pada masa itu banyak di antara umat-umatku yang berpuasa mereka di bulan Ramadan, tapi mereka tidak dapatkan apa-apa dari puasanya kecuali mereka hanya mendapatkan lapar dan haus saja. 15 abad yang lalu Rasulullah sudah bersabda, kam min saimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak nanti di antara umat-umatku yang berpuasa mereka di bulan Ramadan, tapi ternyata dari puasanya laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas, kecuali dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kita minta kepada Allah, wa tammim taksirana ya Allah. Ya Allah, apabila dalam ibadahku banyak kekurangannya, banyak ketidaksempurnaannya, maafkan kami ya Allah, sempurnakan segala kekurangan ibadah kami. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin, peserta salat Idul Fitri yang berbahagia, Ramadan memang telah pergi meninggalkan kita. Perjalanan Ramadan tidak ada satu pun yang mampu menghentikannya. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa mencegah dan menghentikan perjalanan Ramadan, karena itu adalah merupakan sunnatullah, itu adalah merupakan hukum Allah. Wa tilka ayyamu nudawiluha bainan nas, hari itu akan kami putar di antara manusia. Ramadan memang telah pergi meninggalkan kita,
Tapi nilai-nilai Ramadan, pelajaran-pelajaran yang di dalam bulan Ramadan, tentunya akan kita selalu pakai dan kita amalkan dalam perjalanan kita sepanjang 11 bulan ke depan, saudara. Berhasilkah Ramadan kita? Tentunya keberhasilan Ramadan kita terlihat dari hari ini sampai kepada 11 bulan yang akan datang. Apakah pelajaran Ramadan, nilai-nilai Ramadan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Saudara, satu di antara pelajaran yang bisa kita ambil, betapa Ramadan mengajarkan kepedulian kepada kita. Ramadan datang mengajarkan kepada kita untuk bisa merasakan lapar dan haus. Ternyata kita semua telah merasakan betapa tidak enaknya lapar itu, betapa tidak enaknya haus itu. Tapi lapar yang kita rasakan, haus yang kita rasakan hanya sebentar saja, saudara. Dari pagi sampai maghrib saja selesai. Setelah itu kita bisa makan dan minum sepuas kita. Lapar dan haus kita hanya sebentar. Masih ada saudara-saudara kita yang miskin. Mereka terkadang lapar dan hausnya bukan hanya dari pagi sampai sore, bahkan bisa 1 hari, bahkan 2 hari, bahkan berhari-hari mereka tidak makan. Mereka merasakan betapa tidak enaknya lapar itu. Ramadan telah datang mengajarkan kita, ditambah dengan pelajaran zakat sebagai jembatan untuk menumbuhkan kepedulian sosial kita. Kalaulah kita sudah merasakan betapa tidak enaknya lapar, betapa tidak enaknya itu haus, maka kalau saat ini kita punya rezeki, mari kita peduli kepada saudara-saudara kita agar mereka tidak merasakan lapar dan haus sebagaimana yang kita rasakan, saudara. Walillahil hamd. Yang kedua, Ramadan mengajarkan kepada kita apa yang diajarkan oleh Ramadan. Ternyata Ramadan mengajarkan kita agar tumbuh di dalam diri kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama Ramadan, di siang hari di rumah kita ada makanan kita, milik kita makanan yang halal, kita beli dari uang yang halal. Di siang hari selama bulan Ramadan, makanan yang halal itu berubah statusnya menjadi haram, saudara. Tidak berani kita memakannya, tidak berani kita meminumnya. Kenapa? Bukan karena tidak dilihat oleh istri dan suami kita, bukan karena tidak dilihat oleh anak-anak kita, tapi tidak berani kita memakannya, tidak berani kita meminumnya karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran yang diajarkan oleh Ramadan kepada kita, menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mimbar yang mulia ini, saya punya keyakinan demi Allah, kalau seandainya Ramadan kita benar, tumbuh rasa takut di dalam diri kita kepada Allah, maka saya yakin, seyakin-yakinnya tidak akan ada anak yang berani durhaka kepada kedua orang tuanya karena mereka takut kepada Allah. Kalau seandainya Ramadannya benar, Ramadannya berhasil, tumbuh rasa takut di dalam dirinya. Demi Allah, tidak akan ada seorang istri yang berani berkhianat kepada suaminya karena dia takut kepada Allah. Kalau Ramadannya benar, dia tumbuh rasa takutnya kepada Allah, tidak akan ada suami yang tidak bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Kalau Ramadannya benar, tumbuh rasa takut dia kepada Allah, saya yakin, seyakin-yakinnya tidak akan ada pedagang yang berani curang dalam timbangan dan literannya karena mereka takut kepada Allah. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya kalau Ramadannya benar, tumbuh rasa takut dirinya kepada Allah, maka tidak akan ada satupun orang-orang yang berani korupsi, memakan harta orang-orang dengan cara yang zalim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin, peserta salat Idul Fitri yang berbahagia,
Hari ini, pagi ini, setelah sama kita telah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kita tumpahkan kemenangan rasa kegembiraan kita dengan melaksanakan salat Idul Fitri pada pagi hari ini sebagai ungkapan rasa syukur kita atas telah selesainya perjuangan yang begitu berat. Kita berharap mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan Allah Subhanahu wa taala keluarkan kita sebagaimana yang dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Keluar kita dari bulan Ramadan ini insyaallah akan diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Hari ini, pagi ini kita melaksanakan sunnah Idul Fitri. Idul Fitri hakikatnya adalah untuk kita saling memaafkan, kita saling minta redha meredai, dan juga hakikat Idul Fitri tidak lain adalah untuk bersilaturahmi. Saudara, insyaallah dengan kemuliaan Ramadan, dosa kita kepada Allah dengan kemuliaan Ramadan akan dosa kita kepada Allah akan diampuni dengan berkat Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Tinggallah lagi dosa di antara kita, dosa sesama kita yang Allah belum mau membukakan pintu ampunannya kepada kita. Kalau kita belum saling memaafkan di antara kita, kita belum saling meminta, saling ridha meridai di antara kita. Kalau seandainya kita sudah bertobat kepada Allah tapi kita belum saling memaafkan kepada kita, maka Allah belum mau menerima dan membukakan pintu ampunannya, belum mau membukakan pintu taubatnya untuk kita. Saudara, hadir Idul Fitri untuk kita saling memaafkan satu dengan yang lainnya, saudara. Dan tidak ada orang yang pertama untuk kita minta maaf dan minta ridhonya sebelum kepada yang lainnya. Orang yang pertama adalah kedua orang tua kita, saudara. Itu yang pertama kita akan minta ridhonya, kita minta ampun kepada mereka, karena ridhonya Allah tergantung daripada ridho kedua orang tua kita. Murkanya Allah tergantung daripada murka kedua orang tua kita. Saudara, demi Allah, sebagus apapun ibadah kita, tiap malam kita bertahajud, pagi kita duha, baca Quran kita tidak pernah tinggal, mungkin haji tiap tahun kita berangkat, saudara. Tapi kalau kita durhaka kepada kedua orang tua kita, maka tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ridallah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhti walidain. Ridhonya Allah adalah ridha kedua orang tua kita, dan murkanya Allah adalah murka kedua orang tua kita. Yang kedua, hakikat daripada Idul Fitri selain kita saling memaafkan, tentunya adalah untuk menjaga tali silaturahmi di antara kita, saudara. Hablum minallah kita baik, tapi kalau hablum minan nas kita tidak baik, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dibukakan oleh Idul Fitri untuk saling kunjung sana ke sini, menyambut kepada saudara-saudara kita dalam rangka menyambung silaturahmi. Demi Allah, orang yang memutuskan tali silaturahmi nanti yaumal qiyamah, mereka adalah orang-orang yang hina dan tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah. Ada dua golongan manusia yang nanti pada hari kiamat tidak akan dipandang mereka oleh Allah kecuali pada saat itu. Siapa dua golongan itu? Kata Nabi, qati'ur rahimi wa jarusu, orang yang memutuskan tali silaturahim dan orang yang jahat terhadap tetangganya. Jangan kita rusak amal ibadah kita, saudara. Jangan kita kotori amal ibadah kita. Mari setelah kita melaksanakan sholat Idul Fitri ini, kita
kita minta maaf kepada kedua orang tua kita, dan tentunya kita juga sambungkan silaturahmi kita, karena itu adalah pintu keberkahan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada intinya silaturahmi bukan hanya kepada saudara, bukan hanya kepada tetangga dan warga kita, tapi secara nasional mari kita jaga silaturahmi sesama kita, saudara. Karena silaturahmi adalah awal daripada keberhasilan. Tidak akan mungkin kita meraih sebuah keberhasilan dalam bangsa ini, tidak akan mungkin kita meraih kesuksesan dan kemenangan dalam bangsa ini kalau tidak ada persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan tidak akan bisa kita tumbuhkan kalau tidak ada silaturahmi sesama kita. Silaturahmi adalah awal untuk meraih sebuah kemenangan. Al-ittihad asasun najah. Persatuan adalah merupakan kunci utama untuk meraih kesuksesan dan keberhasilan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Kita mudah-mudahan setelah selesai bulan Ramadan ini, 11 bulan ke depan, Allah bimbing kita, Allah berikan petunjuk kepada kita sehingga kita mampu menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Kita jaga nilai-nilai Ramadan dengan baik di dalam menjalani kehidupan kita, sehingga kita bisa meraih keberhasilan, meraih rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan akhir hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahul malikil allami zil zalali wal ikram wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأصرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. زدوا صرفا زدوا صرفا زدوا صرفا وكرما وتعظيما ومحابة ورفعة وبرا. ورضي الله تبارك
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقيت الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ittisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi binafsih wa sanna bi malaikatihil musabbihati fi qudsi. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna ya Allah minar rasidin. Waj'alna ya Allah minas syakirin, waj'alna ya Allah minas sabirin, waj'alna ya Allah min ibadika salihin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah, wa tammim taksirana ya Allah, wa tammim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma akhtim bil khairati ajalana wa haqiq bi fadlika amalana wasahil li bulughi ridhaka subulana wa hasin fi jami'il ahwali amalana ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.